Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara, mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Triantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Selebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Cinta memang selalu datang dengan caranya sendiri. Saat banyak orang masih sibuk membicarakan masa lalu, langkah baru justru berlahan terlihat di depan mata. Kedekatan antara Sarwenda dan Gio kini tak lagi sekedar rumor atau spekulasi. Dari rekan bisnis, teman berbagi cerita, hingga menjadi sosok yang selalu hadir dalam keseharian. Namun, di tengah sorotan yang semakin terang, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini hanya fase kenyamanan sesaat atau justru awal dari kisah yang sedang menuju pelabuhan terakhir bernama pernikahan? Di dunia selebritis, cinta seringkali tumbuh di bawah sorot lampu yang menyilaukan. Ketika pasangan biasa bisa menikmati proses mengenai satu sama lain secara tenang, figur publik harus menghadapi komentar, tuduhan, bahkan penilaian dari orang-orang yang tidak ikut menjalani hubungan tersebut. Tapi kadang cinta yang tulus justru terlihat dari keberanian untuk tetap berjalan meski diterpa banyak suara dari luar. Sebab hubungan yang matang bukan tentang seberapa keras dibela, melainkan seberapa kuat dijalani. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Queen of Pentacle, simbol sosok yang tampak tenang dan mapan, sekaligus energi hubungan Sarwenda dan Gio terlihat baik, terutama dalam urusan finansial. Namun posisi koin yang berada di bawah justru menjadi simbol bahwa di balik keharmonisan itu masih ada beban dan tekanan, terutama akibat konflik yang masih berlangsung dengan Ruben. Lalu hadir Seven of Pentacle, kartu yang memperlihatkan seseorang sedang memanen hasil usahanya, menjadi simbol bahwa keputusan pindah dari rumah Ruben didorong oleh keinginan untuk mandiri, membangun kehidupan sendiri, sekaligus menjaga harga diri mereka. Kemudian ditutup dengan The Magician, kartu perubahan dan kemampuan menciptakan peluang baru, yang menandakan hubungan Sarwenda dan Gio ke depannya masih memiliki energi yang cukup baik dan akan mampu melewati berbagai perubahan yang datang. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Bagaimana energi hubungan Sarwenda dan Gio saat ini di tengah konflik yang masih memanas dengan sang mantan? Apa alasan sebenarnya yang membuat mereka memilih melangkah keluar dan memindahkan aktivitas mereka dari rumah yang selama ini identik dengan sang mantan? Dan kemana arah hubungan ini akan berjalan? Apakah semakin kuat menghadapi badai yang datang, atau justru ada ujian yang lebih besar menanti mereka di perjalanan cinta berikutnya? Semesta bicara. Di episode kali ini, kita akan membuka simbol atau tanda dari seorang Wenda, Sarwenda, dengan pasangan barunya yaitu Gio. Terutama kita akan membuka tentang konfliknya seperti apa sih, akan berlanjut atau tidak, ataukah si Wenda ini akan menjadi hanya akan menjadi bulan-bulanan netizen dengan permintaan maaf dia. Kita akan lihat simbol atau tanda dari Wenda dan juga Gio. Semesta bicara. Semesta bicara. Ya, kalau kita bicara tentang Wenda yang kemarin benar-benar jadi bulan-bulanan netizen tentang, ya banyak lah tentang statementnya dia, dan juga tentang banyak sekali netizen yang mulai mengulik tentang Wenda, terutama hubungannya dengan Gio. Kita akan lihat bagaimana energi hubungan Wenda dan Gio sekarang itu di tengah konflik dengan Ruben. Semesta bicara. Queen of Pentacle. Energinya bagus. Bagus itu dalam arti bisa negatif ya. Maksudnya gini, bagus itu bukan arti negatif. Karena gini, ini Queen of Pentacle berarti ada tentang uang di sini. Tapi di sini uangnya di bawah.
Jadi ini kan berbanding terbalik gitu. Karena uangnya posisinya ada di bawah, bukan ada di atas. Jadi bisa kita artikan bahwa energi hubungan Wenda dan Gio sekarang itu ya sebenarnya nggak bagus-bagus juga. Terutama dengan konflik dengan Ruben. Ya banyak sekali akhirnya netizen membuka sosmed tentang siapakah ini, siapakah itu gitu kan. Dan akhirnya banyak yang menjadi pembicaraan antara Gio dan juga Wenda yang akhirnya menjadi tambah konflik. Dan mengapa mereka memilih pindah dari rumah Ruben? Semesta bicara. Seven of Pentacles, ya. Jelas di sini ada orang sedang mengais-ngais duit di sini ya. Dia menyangkul gitu ya. Jadi bisa kita artikan atau kita analogikan tentang simbol atau tanda ini, mereka pindah itu karena ya tadi pingin ada pride-nya lah intinya. Terlepas dari permasalahan dia dengan Ruben gitu ya. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya pride, bahwa mereka akan meninggalkan rumah yang diberikan oleh Ruben. Karena kemungkinan besar ini yang menjadi konflik antara Wenda dan juga Gio. Dan bagaimanakah hubungan mereka ke depan? Semesta bicara. Hubungan mereka ke depan. The Magician. Ya so-so aja sih maksudnya. Tidak yang maksudnya menjadi sesuatu yang akan merubah mereka untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi masih so-so aja. Maksudnya dalam arti mereka hanya menjalani aja. Hubungan mereka ke depannya sih ya masih so-so, masih baik-baik aja. Di saat cinta baru saja mulai menemukan jalannya, bayang-bayang masa lalu ternyata belum sepenuhnya pergi. Kedekatan Sarwenda dan Gio kini tidak hanya menjadi cerita tentang asmara, tetapi juga terseret ke dalam pusaran konflik yang masih memanas dengan Ruben Onsu. Perpindahan lokasi live streaming, konten yang dibuat di rumah yang penuh kenangan, hingga sindiran yang muncul di media sosial membuat suasana semakin rumit. Di tengah semua itu, publik bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghindari badai yang belum juga reda. Di dunia selebritis, konflik pribadi sering berubah menjadi konsumsi publik. Masalah yang seharusnya selesai di ruang keluarga bisa menjadi perdebatan panjang di media sosial. Ketika emosi bertemu sorotan kamera, setiap tindakan bisa memiliki makna yang berbeda di mata publik. Namun, hidup selalu mengajarkan bahwa kedewasaan bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menjaga ketenangan saat badai datang menghantam. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Ten of Wands, kartu yang melambangkan beban dan tekanan besar. Energi ini menunjukkan bahwa konflik yang sedang dihadapi Sarwenda ikut memberi dampak pada hubungannya dengan Gio dan berpotensi memiliki persoalan baru di antara mereka. Apalagi hubungan tersebut masih belum sepenuhnya terbuka ke publik. Lalu hadir The Fool, simbol seseorang yang memulai langkah tanpa pertimbangan yang matang. Kartu ini menggambarkan bahwa cara mereka merespon tekanan dan komentar publik justru berpotensi memperkeruh keadaan, sehingga opini negatif semakin berkembang. Kemudian ditutup dengan Eight of Swords, kartu yang melambangkan keterikatan dan kepentingan tertentu. Dalam pembacaan ini, Gio terlihat masih bertahan karena ada tujuan atau sesuatu yang ingin ia capai dari hubungannya dengan Sarwenda, sehingga ia memilih tetap berada di sisinya meski menghadapi banyak tantangan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah konflik yang dihadapi Sarwenda akan mempengaruhi hubungan Sarwenda dan Gio ke depannya? Bagaimana cara mereka menghadapi tekanan dan komentar yang semakin ramai dari publik, dan kenapa Gio masih memilih tetap berada di dekat Sarwenda? Semesta bicara. Ya, kadang kalau misalnya kita berbicara tentang Wenda dan juga Gio ya, banyak hal sebenarnya yang mereka tidak diekspos sama mereka, dan banyak sekali ada banyak sekali hal-hal yang mereka masih diumpetin lah, intinya seperti itu. Dan apakah konflik ini yang dihadapi Wenda akan mempengaruhi hubungan Gio dan Wenda? Hubungan ini akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Ten of Wands. Di sini ada seorang yang sedang melihat atau memandang sesuatu. Jadi bisa kita pastikan bahwa konflik yang dihadapi oleh Sarwenda saat ini mempengaruhi hubungan dia dengan Gio. Dan mau tidak, intinya ini akan menunjukkan pride siapa yang paling tinggi. Itu yang membuat konflik baru antara Gio dan juga Wenda. Dan bagaimanakah mereka menghadapi tekanan ini dan komentar publik
Semesta bicara. The Fools. Fools ini adalah jalan yang salah yang diambil oleh dia gitu. Jadi bagaimana mereka menghadapi tekanan dan komentar publik, yang mau tidak mau akhirnya mereka memilih jalan yang salah, yaitu melawan gitu, melawan netizen. Atau lebih tepatnya ya mungkin bukan melawan ya, mereka mengeluarkan statement untuk membela diri di sini. Nah itu yang membuat komentar publik makin bertambah naik tensinya. Dan itu menghadapi tekanan seperti ini harusnya komentar publik itu harus dibikin redam aja, seperti itu. Jadi ini jalan yang salah yang dipilih oleh Wenda, yaitu Fools. Dan kenapa Gio masih tetap bertahan dengan Sarwenda? Semesta bicara. Oke. Ini Eight of Swords ya. Ini tentang bukan dibilang dipasung atau enggak. Ini kita lihat adalah seorang cowok yang tertancap di sini ya. Jadi Gio ini ada sisi pemanfaatannya gitu. Maksudnya ya entah pansos, entah atau apa gitu ya. Tapi di sini Gio itu bertahan itu karena ada yang dituju gitu. Ada yang ingin dicapai oleh Gio di sini. Terutama bila dia bersama dengan Wenda. Ya terlepas dari apapun itu, ya kita bisa bilang ya mungkin ada sisi pansosnya juga seperti itu. Dan kita akan lihat conclusion dari Gio dan juga Wenda. Kita akan ambil 2 kartu nanti. Semesta bicara. Oke, Knight of Swords ya. Ini kita bilang tanda atau simbol di mana dia harus mengklirkan permasalahan satu sama lain. Jadi ada satu orang sedang berbalik dan dia memegang pedang. Intinya dia mau lepas atau mau kabur dari masalah. Jadi intinya harus dihadapin permasalahan ini. Jangan menjadi satu bumerang untuk mereka, akhirnya mereka kabur atau ya meninggalkan permasalahan ini begitu aja. Kartu yang kedua adalah sama, Three of Wands, di mana orang ingin kabur di sini. Jadi conclusionnya adalah Wenda dan juga Gio harus menghadapi permasalahan ini secara ya bukan berani, lebih tepatnya adalah menghadapi permasalahan ini aja gitu. Terlepas dari siapa yang punya ego paling tinggi, maupun Ruben ataupun Wenda gitu ya, at least ini bisa dibicarakan. Karena terlepas dari apapun itu kan hanya permasalahan tentang permasalahan tentang biaya hidup anak ya di sini. Itu yang menjadi konflik mereka. Itu kan sebenarnya bisa diomongin. Jadi intinya apapun yang sedang dihadapi oleh Gio dan juga Wenda harus melihat situasi dan kondisi, dan ingin seperti apa nantinya, ya berdamailah dengan diri sendiri. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta yang bicara.